Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan mingguan KSSY Medan pada minggu biasa ke-23, sekaligus hari Minggu Kitab Suci Nasional. Pada saat ini, Injil yang kita renungkan adalah Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, "terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari yang terkasih, dalam Injil yang sudah saya bacakan tadi, saya menemukan beberapa inspirasi dari tokoh-tokoh dalam kutipan tersebut, yakni dari tokoh orang banyak yang membawa orang tuli kepada Yesus, dan juga tokoh Yesus sendiri yang memberikan kesembuhan kepada orang tuli. Dari tokoh-tokoh ini saya menemukan beberapa sikap orang beriman. Yang pertama, sikap peduli atau solidar terhadap orang menderita. Yang kedua, mau dan rela menjadi pewarta kabar sukacita. Dan yang ketiga, tulus dan murni dalam pelayanan. Mari kita dalami satu persatu sikap tersebut. Yang pertama, sikap peduli atau solidar terhadap orang menderita. Kita bisa melihat dalam tokoh orang banyak bagaimana mereka menunjukkan kepedulian terhadap orang menderita. Dalam hal ini adalah orang tuli. Mereka mengusahakan kesembuhan orang tuli tersebut dengan membawanya kepada Yesus dan memohonkan kesembuhan kepada Yesus. Dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa ada pengorbanan yang mereka berikan demi orang tersebut. Mungkin mereka mengorbankan waktu, tenaga, atau hal lain. Namun semua itu bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yakni orang tuli. Lalu, bagaimana sikap peduli atau solidar ditunjukkan oleh tokoh Yesus? Dalam Injil kita melihat bahwa ketika orang banyak memohonkan kesembuhan bagi orang tuli kepada Yesus, Yesus langsung menanggapinya dengan tindakan nyata, yakni memisahkan orang tuli itu dari orang banyak, memasukkan jari ke telinganya, meludah dan meraba lidahnya. Dan dari tindakan-tindakan ini, lahirlah kesembuhan terhadap orang tuli tersebut. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa sikap peduli atau solidar muncul oleh gerakan hati dan adanya belas kasih. Yang kedua, sikap mau dan rela menjadi pewarta kabar sukacita. Dalam Injil dikatakan bahwa setelah menyaksikan kesembuhan orang tuli, orang banyak langsung mewartakan peristiwa itu kepada orang-orang lain.
Mereka tidak mau hanya melihat itu dan menyimpannya, tetapi mereka menyebarluaskannya. Tentu menyebarluaskan dengan kata-kata atau pewartaan mereka. Lalu bagaimana Yesus mewartakan kabar sukacita itu? Kita melihat bahwa Yesus mewartakannya lewat tindakan langsung. Ketika orang tuli itu mengalami kesembuhan, disitulah terjadi pewartaan kabar sukacita. Bahwa Yesus mewartakan kabar sukacita itu lewat tindakan nyatanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa mewartakan kabar sukacita itu bisa berbagai bentuk. Bisa dengan kata-kata kita, bisa juga dengan tindakan kita, pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan kita mungkin sebagai guru, atau sebagai siswa, atau sebagai petani, pedagang. Kita bisa mewartakan kabar sukacita itu sesuai dengan karisma kita masing-masing. Yang ketiga, berhati tulus dan murni dalam pelayanan. Dalam diri orang banyak, kita bisa melihat bagaimana mereka menyebarluaskan kabar sukacita itu dengan ketulusan hati. Bukan karena ada keinginan lain di balik pewartaan itu. Mereka walaupun akhirnya dilarang oleh Yesus untuk menyebarluaskan peristiwa itu, namun oleh adanya dorongan hati karena ketakjuban dan kekaguman yang luar biasa akan kabar sukacita itu, mereka berkobar-kobar semangatnya untuk mewartakan kabar sukacita itu. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus nampak ketulusan dan kemurnian hatinya dalam pelayanannya dengan melarang orang banyak untuk mewartakan peristiwa tersebut. Di sini secara tidak langsung kita melihat bahwa Yesus tidak ingin terlihat baik, walaupun sebenarnya dalam kenyataannya dia baik. Tidak ingin terlihat hebat, walaupun kenyataannya dia hebat. Tidak ingin terlihat penuh kuasa, walaupun kenyataannya dia penuh kuasa. Secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Yesus dalam pelayanannya tidak menginginkan popularitas. Dan juga secara tidak langsung, Yesus tidak menginginkan orang mengalami sukacita itu hanya dari kabar-kabar saja. Tetapi dia ingin orang sungguh-sungguh mengalami sukacita dengan merasakannya secara langsung. Mengalaminya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Hal ini berbanding terbalik dalam realita hidup di zaman ini. Rasanya zaman ini orang sangat menginginkan atau mendambakan popularitas. Banyak orang yang ingin terlihat baik, walaupun pada kenyataannya mungkin tidak baik. Banyak yang ingin terlihat hebat, walaupun pada kenyataannya mungkin tidak hebat. Banyak juga yang ingin terlihat penuh kuasa, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini berbanding terbalik dengan bagaimana pelayanan Yesus yang penuh dengan ketulusan dan kemurnian hati. Maka sebagai umat beriman, kita mau belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci tadi, yakni orang banyak dan juga Yesus, bagaimana kita mencoba untuk mengalahkan kecenderungan yang tidak baik dalam diri kita, dan kita belajar untuk memiliki sikap solider atau peduli terhadap orang yang menderita. Yang kedua, mau dan rela menjadi pembawa kabar sukacita. Dan yang ketiga, memiliki hati yang tulus dan murni dalam pelayanan atau pewartaan. Secara khusus, dalam bulan kitab suci ini, bagaimana kita semakin menghidupi kabar sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak cukup hanya rajin membaca dan merenungkannya, namun kita juga diharapkan sampai kepada bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan apa yang kita baca dan renungkan itu menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kabar sukacita itu semakin disebarluaskan kepada orang-orang banyak. Semoga kita setia dan tekun menghidupinya. Amin.